Persidangan tuntutan masyarakat Balajaya, terkait fasilitasi kebun pertanian masyarakat sekitar kepada PT Salim Infomas Pratama, dengan agenda pemeriksaan saksi tergugat, berlangsung pada Senin tanggal 27 November 2023. PT Salim Infomas Pratama sebagai tergugat, pada persidangan tersebut menghadirkan 3 orang untuk menjadi saksi. Namun pada persidangan tersebut, hanya 2 orang saksi yang dapat memberikan kesaksiannya di persidangan, dikarenakan terhalang waktu yang tidak mencukupi lagi, dan akhirnya sidang kembali ditunda. Saksi tergugat, Amsal Arfa Hasibuan, selesai memberikan kesaksiannya di persidangan, ditemui awak media mengatakan, Bang Amsal ya? Iya. Bang Amsal dari koperasi mana Bang? Himpunan Kerukunan Petani Pekebun. Himpunan Kerukunan Petani Pekebun. Iya. Sebagai ketua Bang? Ketua saat Domisilinya di mana Bang? saya di Kepengurusan Harapan Makmur Selatan. Tadi Abang bersaksi sebagai saksi tergugat Bang ya? Iya. Dari Salim PT Infomas ya? Iya benar. Koperasi Abang selama ini bermitranya sebagai apa di sana? Kami kemitraan penjualan tandan buah segar. Penjualan tanda buah segar ya Bang? Nah kemudian penjualan tanda buah segar itu apa yang menjadi kelebihan dari Salim Infomas kita jual kepada dia? Harganya itu sesuai dengan harga satuan dari yang ditetapkan oleh Disbun. Satuan Disbun ya? Iya. Ada hubungannya. Jadi ini mitra ya? Iya. Jadi lahan Abang sendiri bukan dari pemberian PT Salim mengenai plasma 20% itu bukan? Bukan. Dari lahan dari mana? Bang? Kita ekstransmigrasi. Ekstransmigrasi. Ekstransmigrasi yang domisilinya di mana? Di Kepengeluarannya? Harapan Makmur Selatan. Bukan plasma ya? Bukan. Jadi menurut Bapak ini kerjasama bukan plasma Pak ya? Kami Kemitraan bukan plasma. Kemitraan ya? Iya. Harga itu berapa minggu sekali ada perubahan harga? Minggu sekali. Seminggu sekali? Hari Selasa, setiap hari Selasa. Setiap hari Selasa. Ini kan buah dari petani. Setelah dijual, harga yang diberikan berbeda nggak kepada petani? Tentu ada upah angkutnya. Ada upah angkutnya. Berapa selisihnya? Sekitar 200-an. Sekitar 200. Jadi supaya disaksikan oleh anggota Abang ini ya kan, harga itu begitulah perbedaannya ya. Nah kemudian PSR, apa itu PSR? Permajaan Sawit Rakyat. Permajaan Sawit Rakyat. Anggota kita sudah masuk ke situ? Iya, sudah. Sudah replanting? Sudah. Itu dibiayai oleh siapa? Itu dibiayai oleh program Jokowi. Program Jokowi. Jadi kaitannya dengan Salim PT Salim Infomas? Apa? Kita hanya kemitraan saja. Oh, kemitraan aja. Jadi replantingnya nggak ada? Nggak ada. Kemitraan aja ya. Kemitraan tadi mengenai pupuk. Kenapa itu tidak dapat? Karena prosesnya panjang. Prosesnya panjang. Kenapa nggak dikejar? Proses panjang kan tapi bisa dikejar. Supaya dapat keuntungan buat masyarakat. Kalau memang itu lebih jauh menguntungkan gitu. Kami tidak tertarik dengan itu. Karena prosesnya panjang hampir setahun kan. Pupuknya pupuk apa rupanya direncanakan waktu itu? Oh, kami NPK. NPK ya? Sedangkan saksi kedua dari tergugat Arman Siregar, terkesan menghindar dan enggan, saat dia akan ditemui oleh awak media, untuk dimintai keterangannya. Ketua, konfirmasi masalah CPCL Ketua. Ketua, konfirmasi masalah CPCL. Formatnya dari siapa Ketua? Gua nggak berani jawab. Ketua. Saya nyenyor banyak. Ketua. Kita bang damai-damai aja udah bang. Itu yang bahaya itu. Aman Ketua dari kau di mana Bang? Pelita Jaya Bang ya. Tadi mengenai CPCL Bang, formatnya tadi siapa yang berikan Bang? Format CPCL ya? Gini aja lah pak. Hah? Saya nggak mau komentar. Ikuti aja nanti. Tadi jawab pak. Tadi pengakuannya dari Salim Udah, Pak. Infomas Udah di jalan, yang Pak. memberikan. Udah dijawab Hah? pak. Izin pak. Udah dijawab pak. Sama. Oke. Bohong ya bang ya. Selesai sidang, kuasa hukum masyarakat Sandi Giardo Purba memberikan keterangan kepada awak media menyampaikan,
Agenda hari ini kita sudah laksanakan terkait pemeriksaan saksi dari tergugat. Dari saksi yang dihadirkan tadi itu ada 3 yang kemudian kita minta diperiksa secara sendiri-sendiri, namun karena waktu terbatas saksi dari tergugat yang baru diperiksa itu ada 2. Jadi dari 2 saksi yang telah dihadirkan tergugat tadi, tentu kita mendapatkan poin-poin hasil dari pemeriksaan. Gitu. Jadi pada intinya saksi yang dihadirkan tergugat ini adalah orang-orang yang tergabung dalam koperasi yang tergugat klaim sudah menerima fasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Itu yang menjadi catatan kita, sehingga kita menguji apakah dari keterangan saksi-saksi ini memang telah menggambarkan klaim dari tergugat yang menyatakan telah melakukan fasilitasi. Nah, tentu kita mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian 18/2021. Jadi itu yang jadi acuan kita untuk menguji apakah benar keterangan saksi ini telah menerima fasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Maka pertama yang kita pertanyakan, saksi mengetahui tidak fasilitasi pembangunan kebun masyarakat? Dari 2 saksi yang dihadirkan tadi, dua-duanya menjawab tidak mengetahui apa itu fasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Nah, itu yang menjadi pertanyaan juga bagi kita. Bagaimana mungkin tergugat mengklaim telah melaksanakan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat, orang yang menerima saja tidak tahu itu apa fasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Nah, prosedur-prosedur yang kemudian harus dilalui pun kita pertanyakan. Dalam Peraturan Menteri Pertanian 18/2021 itu ada 2 tahap yang kemudian diatur. Tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Yang krusial itu adalah di tahap persiapan, di mana prosesnya itu dimulai dari identifikasi calon lahan dan calon pekebun. Dalam lampiran 2 ada 5 format begitu. Nah, inilah yang harus dilewati penerima fasilitasi pembangunan kebun masyarakat untuk kemudian sampai pada tahap pelaksanaan. Jadi bagaimana mungkin tahap pelaksanaan bisa terjadi di tahap persiapan saja ini belum clear. Karena akhir dari tahap persiapan yang dalam format 1 sampai format 5 tadi adalah SK CPCL yang dikeluarkan Bupati begitu. Sementara keterangan saksi tadi, keterlibatan kepala desa dalam melakukan identifikasi lahan itu tidak ada, dan calon pekebun begitu. Kepala desa maupun lurah keterlibatannya hanya sebatas mengetahui dan mengizinkan bagaimana kemudian koperasi ini bekerja sama dengan tergugat. Kesimpulan kita dari lampiran 2 format 1 dan sampai dengan format 5, tergugat tidak mengetahui dan sudah pasti belum melaksanakan itu. Pengadilan Negeri Ujung Tanjung Rokan Hilir Riau, Saksi Andi Lubis mengabarkan.